Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama aku Rizky Bagus Soferga dari Google Studio. Di pertemuan kali ini, aku akan membahas sedikit tentang GitHub. Langsung aja dimulai dari apa itu GitHub. GitHub adalah platform berbasis web yang dirancang untuk berkolaborasi dan pengelolaan proyek pengembangan perangkat lunak menggunakan sistem kontrol versi Git. Nah, di Git sendiri ini adalah tempat untuk menyimpan, melacak perubahan, serta berkolaborasi dengan tim dalam pengembangan kode secara terdistribusi. Lalu kita bahas untuk secara singkatnya. GitHub sendiri didirikan pada tahun 2008 oleh Tom Kastenberger, Chris Wanstrad, PJ Hirt, dan Scott Cacon. Platform ini diciptakan sebagai alat untuk membantu pengembangan perangkat lunak secara kolaboratif menggunakan Git. Sendiri adalah sebuah sistem kontrol versi terdistribusi yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005. Jadi GitHub dan Git ini berbeda ya. GitHub itu seperti platformnya dan Git itu sistemnya. Pada awalnya GitHub menyediakan hosting repository Git untuk menyimpan dan berbagi kode project perangkat lunak baik secara pribadi maupun open source. Platform ini dengan cepat menjadi populer di kalangan pengembang karena kemudahan penggunaannya dan fitur kolaboratifnya, seperti pull request, issue, dan kode review. Yang dimana ini sangat mempermudah para developer dalam mengembangkan project-projectnya. Lanjut, kita akan membahas fitur-fitur utama GitHub. Yang pertama adalah repository. Repository adalah tempat penyimpanan kode dan file proyek baik untuk pribadi maupun open source. Nah, jadi semua kode-kode project kita nantinya akan disimpan di sebuah tempat yang namanya repository di dalam GitHub. Di sana kita juga bisa memantau seperti perubahan kode dan siapa yang melakukan perubahan tersebut. Lanjut, yang kedua ada branching. Branching ini adalah untuk membuat branch terpisah untuk mengembangkan fitur baru tanpa memengaruhi kode utama. Nah, jadi biasanya di dalam suatu pengembangan project itu ada tiga jenis branch. Yang pertama itu ada main, develop, dan staging. Nah, jadi para developer ini awalnya akan mengupload kodenya ke branch develop dulu untuk melihat apakah masih ada bug-bug atau error kodenya. Lalu setelah dianggap sudah cukup baik, nanti kita akan menaikkannya ke dalam branch staging, yang dimana ini sudah siap untuk kita push ke branch main yang akan siap untuk production. Lalu yang ketiga ada pull request, yaitu permintaan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Biasanya digunakan dalam kolaborasi tim. Ya, jadi misal dalam suatu project itu ada beberapa orang. Nah, nanti setiap orang ini pasti akan mengerjakan bagian-bagiannya sendiri, seperti mengubah navbar atau membuat sistem login. Nanti dalam setiap orangnya ini akan mengupload ke branch-nya masing-masing dulu, seperti branch fitur membuat login dan lain sebagainya. Dan nanti si pengupload ini bisa melakukan request kepada ketua projectnya, apakah ini akan digabungkan ke branch develop, staging, atau main. Yang keempat ada issue. Sini digunakan untuk melaporkan bug, mengusulkan fitur, atau mendiskusikan pengembangan. Nah, jadi ini isu ini berguna banget ya untuk kemajuan projectnya. Nanti misal ada pengawas gitu, nanti yang mencoba kodenya bisa menuliskan
bug-bug atau mungkin ada fitur baru untuk projectnya. Yang kelima ada GitHub Action. GitHub Action sendiri ini untuk melakukan otomatisasi alur kerja seperti pengujian kode dan deployment. Ini lainnya akan mengarah ke CI dan CD ya. Biasanya para DevOps ini yang menggunakan GitHub Action. Ya, lalu ada kontroversi dan commit. Di dalam Git, commit adalah salah satu konsep inti. Commit digunakan untuk menyimpan snapshot atau keadaan dari proyek Anda saat ini ke dalam repository. Setiap kali Anda membuat commit, Git akan mengambil gambaran dari semua file yang berada dalam kondisi stage yang sudah di-add menggunakan Git add dan menyimpannya secara permanen ke riwayat versi proyek. Commit juga menyertakan pesan yang menjelaskan perubahan apa yang telah dilakukan. Lalu ini ada perbedaan ya antara commit stage, committed, dan modified change. Modified berarti telah diubah atau diedit, tetapi perubahan tersebut belum siap untuk di-commit. Contohnya nih, misal kita melakukan perubahan biasa dalam kode kita, di VS Code itu juga biasanya di sebelah file akan ada tulisan uh, to dan lain sebagainya. Lalu stage. Stage berarti perubahan yang ditandai dan siap untuk di-commit. Nah, misal kita melakukan modifikasi kode kita sudah mantap gitu, nah kita akan langsung aja git commit untuk menyimpan perubahannya. Lalu committed. Committed berarti perubahan yang di state telah disimpan secara permanen ke dalam riwayat versi proyek Git. Nah, commit ini yang berarti kode kita yang sudah di stage tadi itu sudah terpush ke dalam GitHub. Oke, lalu untuk cara install Git-nya, pertama-tama itu download Git terlebih dahulu sesuai OS Anda. Untuk Linux Ubuntu bisa membuka terminal dan mengetikkan sudo apt install Git. Lalu untuk Linux CentOS Fedora Alma Linux juga sama, hanya berbeda perintahnya saja. Lalu untuk macOS juga berbeda perintahnya. Dan untuk Windows sendiri ini harus download ya, bisa ketikkan download Git pada Google atau bisa mengunjungi link yang ada di sini. Nanti setelah masuk link ini, kalian akan memilih sesuai versi laptop kalian sendiri seperti 32 bit atau 64 bit. Terus setelah selesai install, kita harus melakukan konfigurasi Git terlebih dahulu dengan langkah awal membuka terminal dan mengetikkan git spasi config spasi dash global spasi user.name lalu ketik dua nama kalian. Ini juga ya, sebelum ini kalian diwajibkan untuk terlebih dahulu pergi ke web GitHub dan melakukan registrasi di sana. Lalu ini nama Anda itu bisa kalian isi dengan username GitHub kalian. Dan setelah itu jadi kita kita eksplorasi table of content-nya mana untuk mulai berkreasi. kita Sana mengetikkan git config spasi dash global spasi user.email lalu ketik dua isi nama email kalian Aku membuat yang desain untuk mendapat GitHub fondasi tadi. utama yang akan membantu teman-teman membangun. Terus kita lanjut untuk penguploadan proyek kita ke GitHub. Pertama-tama kalian membuat capacity-nya dulu dengan membuka GitHub, lalu klik kanan pada profil, pilih menu your repository, nantinya akan tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa saja mengetik new atau pada tombol biru ini, nanti akan membuka tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa mengisi nama repository kalian, deskripsi, lalu ada pengaturan apakah akan di public atau di private repository kalian. Kalian juga bisa menambahkan file getme ini. Ya, jika sudah memberi nama atau deskripsi,
kita bisa saja langsung mengeklik Create Repository. Nah, jika sudah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini kan ada dua versi. Yang di atas ini untuk khusus proyek baru yang akan di-upload ke repository baru. Dan yang bawah ini eh, untuk memindahkan alamat dari repository kalian yang sudah ada ke repository yang baru. Nah, lalu caranya untuk menguploadnya, kalian bisa membuka terminal pada project kalian, lalu dimulai dari mengetikkan git init. Git init sendiri ini berfungsi untuk menyiapkan project kalian untuk di-upload ke GitHub. Lalu kita mengetikkan git add titik, ini berfungsi untuk menambahkan semua file yang ada di project kita untuk di-upload ke GitHub. Nah, jika kalian tidak ingin semuanya, titik ini bisa diganti dengan nama-nama file yang kalian inginkan untuk di-upload. Setelah sudah menambahkan file, kita lanjut ke git commit -m dan nama commitannya. Nama commit ini bebas tergantung apa perubahan yang kalian lakukan. Jika sudah, nanti akan ditampilkan file apa saja yang ada perubahannya. Lalu kita lanjut untuk menambahkan gens. Di sini dengan pindah git gens script m besar lalu main. Nah, gens ini juga sebenarnya kalian bebas ya menamakannya. Cuman ya kayak best practice gitu, kita menamai bench utama kita dengan nama main atau master. Lalu jika sudah, kita akan menambahkan alamat repository kita yang sudah dibuat tadi. Nah, ini seperti ini kan sudah ada alamatnya, kita tinggal salin aja lalu tempel ke terminal. Nah, jika sudah, kita langsung saja melakukan push kode kita ke dalam gens main. Kita tunggu aja, nanti kan terlihat prosesnya seperti ini. Jika tidak ada tulisan error, berarti kode kita sudah bisa terupload dengan sukses ke GitHub. Nah, ini adalah contoh tampilan dari kode kita yang sudah diupload ke GitHub. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan settings atau melihat insight, melakukan security di sini, dan melakukan action tadi seperti melakukan CID atau CD, pull request, dan bisa menambahkan issue. Ya, di sini juga kalian bisa melakukan release ya, seperti ada versi pertama, kedua, atau ketiga dari project kalian. Dan lalu kita bisa menambahkan readme file. Readme file di sini itu berfungsi untuk memberitahu kode kita ini untuk apa, lalu teknologinya yang dipakai itu apa aja, terus bagaimana cara menginstal project ini di dalam komputer orang lain. Nah, oke, materi singkatnya udah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari kalian atau apa gitu yang mau ditanyain, silahkan saja. Sambil nunggu ya, kita bahas sedikit lagi mengenai sejarah GitHub-nya. Jadi di tahun 2018, GitHub itu diakuisisi oleh Microsoft dengan nilai lebih dari 7,5 miliar. Meskipun diakuisisi, GitHub tetap beroperasi secara independen dan terus menjadi platform utama untuk kolaborasi dan manajemen kode. Nah, di GitHub sendiri kita juga nggak bebas ya sebenarnya untuk mengupload apa saja. Seperti Google Drive itu ada limit penyimpanannya. Tetapi jika kita hanya mengupload kode itu akan uh, banyak lah penyimpanannya dan akan aman tentunya. Jika tidak ada media-media
media yang disebarkan. Nah, oke nih ya, ada yang tanya dari Kak Vinda. Kak mau tanya, di GitHub itu ada CI, CD, itu aku masih kurang paham, Kak. Bisa minta tolong dijelasin? Oke, aku mulai ya dari penjelasan CI dulu. CI atau Continuous Integration itu adalah praktik di mana para developer secara rutin menggabungkan atau mengintegrasi kode yang mereka kembangkan ke dalam repository utama beberapa kali sehari. Setiap kali kode di-push atau digabungkan, maka akan terjadi proses otomatis di GitHub seperti pengujian akan dijalankan untuk memastikan kode tidak menyebabkan kesalahan atau konflik dengan kode yang sudah ada. Nah, tujuan sendiri adalah untuk mendeteksi masalah atau bug sejak dini atau sejak awal dalam proses pengembangan sehingga lebih mudah diperbaiki. Lalu yang kedua ada CD atau Continuous Deployment. Continuous Deployment atau Continuous Delivery adalah proses di mana setiap perubahan yang sudah melalui pengujian otomatis di dalam CI tadi dapat dideploy secara otomatis ke dalam lingkungan produksi atau staging. Pada Continuous Delivery ini, perubahan dapat dipersiapkan untuk deployment secara manual, sementara Continuous Deployment itu sepenuhnya otomatis. CD memungkinkan pengembang untuk merilis fitur baru dan perbaikan bug lebih cepat, karena proses deploy ke produksi dilakukan secara otomatis tanpa keterlibatan manual. Nah, jadi CI dan CD ini berfungsi untuk melakukan koreksi otomatis gitu dari GitHub-nya sendiri. Dan jika ada error, langsung ada muncul pesan apa yang error di dalam tab GitHub Action di dalam repository kita. Begitu Kak Vinda, apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama Kak Vinda. Ayo yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Ayo, yang mau tanya lagi bisa ditanyain lewat kolom chat atau bisa dengan open mic. Udah 3 menit nih, nggak ada yang tanya. Mungkin aku cukupkan aja ya tentang membahas GitHub dasarnya. Oke, jadi itulah eh, pengenalan awal tentang apa itu GitHub, lalu ada fitur-fiturnya apa saja. Mungkin kalian bisa memantau channelnya Nemolab ya. Nanti di sana kayaknya bakal ada video tentang pembahasan GitHub lebih lanjut. Mungkin cukup sekian saja eh, Zoom kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.